wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar PNS DKI Jakarta? Perkenalkan, saya Bin Matriksa, Widesuara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang manajemen proyek dengan subbahasan manajemen sumber daya manusia. Hasil belajar yang diharapkan dari kegiatan kita adalah setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan pengelolaan sumber daya manusia dalam proyek. Indikator keberhasilannya adalah yang pertama, menerapkan proses tahapan-tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah mampu membentuk tim proyek. Dan yang ketiga adalah mampu mengembangkan dan mengelola tim proyek. Dasar hukum manajemen proyek bagi pejabat pembuat komitmen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Kita mulai dengan bahasan yang pertama. Dalam proses perencanaan sumber daya manusia, ada input yang harus kita lakukan dalam menyusun sebuah perencanaan. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dan mendokumentasikan apa peran seseorang dalam proyek tersebut. Yang kedua adalah kita mengidentifikasi dan mendokumentasi tanggung jawabnya dalam proyek tersebut. Kemudian yang ketiga, menetapkan hubungan pelaporan antara seseorang dengan yang lain dalam sebuah proyek. Instrumen dan tool yang digunakan untuk atau mengolah input tadi adalah template, yaitu menggunakan peran dan definisi tanggung jawab atau hubungan pelaporan dari proyek yang serupa. Yang kedua adalah kegiatan SDM. Banyak organisasi memiliki berbagai kebijakan, pedoman, dan prosedur yang dapat membantu tim manajemen proyek dengan berbagai aspek perencanaan organisasi. Yang ketiga adalah teori organisasi. Tim manajemen proyek harus umumnya memahami benar dengan teori organisasi sehingga lebih mampu merespon kebutuhan proyek. Dan yang keempat adalah analisis stakeholder. Kepentingan dan kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan harus dianalisa untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka akan dipenuhi. Output perencanaan SDM proyek. Yang pertama, peran dan tanggung jawab. Peran dalam proyek, siapa melakukan apa, dan tanggung jawab yang memutuskan apa, harus ditugaskan untuk para stakeholder yang sesuai. Dalam contoh ini, saya menggunakan Responsibility Assignment Matrix dengan model Ritchie Chart. Namun sebelumnya, identifikasi lebih dahulu role atau peran serta tanggung jawab dari masing-masing anggota tim. Demikian dulu pembahasan pada perencanaan SDM. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua.